Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Emma Novitasari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tahun angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Pramuka Siaga yang berisikan tentang pengertian, tingkatan, kegiatan, dan upacara dalam siaga. Yang pertama yaitu pengertian Pramuka Siaga. Apa sih itu siaga? Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan perjuangan bangsa Indonesia, yang dimana ketika rakyat Indonesia sedang menyiagakan dirinya untuk memperoleh kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Materi yang kedua yaitu Kode Kehormatan Pramuka Siaga. Kode Kehormatan Pramuka Siaga dibagi menjadi dua, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi Satya yaitu janji Pramuka Siaga yang berisikan tentang demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga, serta setiap hari berbuat kebaikan. Lalu yang kedua yaitu Dwi Dharma atau ketentuan moral dalam pramuka siaga yang berisikan siaga berbakti kepada ayah dan ibunya, siaga berani dan tidak putus asa. Lalu setelah itu satuan dalam pramuka siaga. Satuan terkecil dalam pramuka siaga disebut barung, sedangkan satuan terbesarnya disebut perindukan. Sebuah barung beranggotakan 10 anggota yang dipimpin oleh seorang ketua barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin utama yang disebut sulung. Pembina pramuka siaga putra dipanggil Yanda dan pembina siaga putri dipanggil Yunda. Lalu pembantu pembina siaga putra dipanggil Pakcik, serta pembantu siaga putri dipanggil Buci. Setelah itu, tingkatan dalam pramuka siaga. Tingkatan dalam pramuka siaga terbagi menjadi 3, yaitu mula, bantu, tata. Mula, bantu, dan tata. Yang pertama mula pramuka siaga mula. Filosofi bahwa saat pramuka siaga sebagai anggota pramuka yang paling kecil mencoba menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula. Setelah itu pramuka siaga bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Setelah itu tata. Siaga tata mengkiaskan tingkatan siaga sudah diikut sertakan untuk menata karya kegiatan. Setelah menyelesaikan 3 tingkatan tersebut, pramuka siaga dapat mengambil pramuka Garuda di tingkat golongan pramuka siaga. Setelah itu, materi yang selanjutnya yaitu tanda kecakapan umum atau TKU. TKU untuk sebuah siaga berbentuk sebuah janur yang disebut mancung, yakni bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Setelah itu tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus pada pramuka siaga terdapat 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Bentuk TKK pada pramuka siaga berbentuk segitiga yang dimana memiliki lebar masing-masing sebelah kanan dan kiri 3 cm dan tinggi 2 cm. Yang peletakannya terdapat di lengan sebelah kanan membentuk setengah lingkaran mengelilingi kuarda. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pramuka siaga. Kegiatan pramuka siaga disebut pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan bentuk perkemahan 1 hari yang tidak menginap, yang berisikan kegiatan-kegiatan seperti sebuah permainan, sebuah karnaval, sebuah pentas seni, dan masih banyak lagi kegiatan seru lainnya. Serta pesta siaga dilakukan di tingkat koordinator desa, kuartir, kuarcap, korwil, dan kuarda. Setelah itu yaitu materi latihan upacara pembukaan perindukan siaga.
Yang pertama yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan dan kerapihan anggota. Yang kedua, memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. Yang ketiga, barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang keempat, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang kelima, pembina upacara dijemput pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. Yang keenam, para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang ketujuh, pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. Yang kedelapan, pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat hingga selesai. Yang kesembilan yaitu pembina upacara membaca Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ke-10 yaitu pemimpin upacara membaca Dwi Dharma diikuti oleh seluruh anggota perindukan. Yang ke-11 pemimpin upacara kembali ke barungnya. Yang ke-12 pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. Yang ke-13 yaitu pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh seluruh perindukan. Lalu, upacara penutupan latihan pramuka siaga. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. Yang kedua, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. Yang ketiga, pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap bendera dan pintu upacara. Yang keempat yaitu para pembantu pembina siaga masuk lingkaran upacara. Yang kelima, pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada sang merah putih. Kemudian membawanya keluar tempat upacara. Pada saat sang merah putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara menggulung dan meletakkan bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. Yang keenam, pengumuman dan pesan pembina siaga. Yang ketujuh, pembina upacara mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan, barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada pembina dengan bersalaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.